Indonesia resmi menjadi satu-satunya negara yang lolos ke Piala Dunia U17 mewakili ASEAN, yang dimana membuat kawasan ASEAN membuka mata terhadap kemajuan sepak bola kita. Tahun ini hanya Indonesia yang memiliki wakil dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Selain timnas U17, ada juga timnas senior yang sedang dalam perjuangan ke sana. Berikut komentar penyokong Malaysia melihat Garuda Muda lolos ke World Cup di Qatar. Kali ini mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under-17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu roma aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ramai yang tanya, kenapa kita ambil pemain-pemain naturalisasi ni daripada division bawahan? Kenapa kita tak buat macam Indonesia pergi ambil dekat division 1? Jawapan aku adalah hanya simple. Indonesia punya dinamik berbeza kerana mereka ada hubungan yang panjang bersama dengan Belanda kan, melalui era kolonisasi dulu. So ada banyak diaspora Indonesia yang ada di Belanda yang boleh kemudiannya dijadikan pemain-pemain untuk Indonesia. Kita berbeza. Kita tak banyak diaspora out there. Mungkin banyak di kalangan kita ada di England, ada di United Kingdom, tetapi tak sebanyak diaspora Belanda mungkin. Dan tak ramai yang mencuburi bidang bola sepak kan. Jiran kita Indonesia telah layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun selepas menjuarai kumpulan. Mereka telah bertanding di Piala Asia bawah 17 tahun dan menjadi juara automatik. Indonesia layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun. Ini adalah satu kejutan terbesar bagi negara ASEAN Tenggara. Tahniah kepada Indonesia kerana layak ke Piala Dunia, dan kita mengharapkan Malaysia juga dapat belajar daripada Indonesia untuk lebih maju dalam bola sepak pada masa akan datang. Menyalah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlagak di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Evendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0.
Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys. Layak ke quarter final and welcome to World Cup. World Cup. World Cup. World Cup. 4-1 guys mengalahkan Yemen. Jom kita bahas guys. Let's go. Sebelum tu guys, jangan lupa guys ya, nonton reaction aku untuk perlawanan tim Indonesia bertemu dengan Yemen guys ya. Menang 4-1, kalian boleh nonton. Nanti aku akan post lah di dalam TikTok aku ni guys. Okay, apa guys, 4-1 guys ya. Kita menang dan ya, kita otomatis guys, kita layak ke World Cup ya. Kalau aku tak silap lah, layak ke World Cup. Dan Alhamdulillah ya, kita ucapkan tahniah untuk Coach Nova dan pemain-pemain timnas Indonesia sendiri yang bermain. Dan ini adalah pencapaian terbaik guys. Kita layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final. Yes, itu terpulang guys kalau kita terlayak ke final AFC ke, tapi kita sudah layak ke Piala Dunia guys. Alhamdulillah. Apa guys, tinggalkan komen kalian untuk timnas Indonesia under 17. Komen aja guys, komen apa pendapat kalian. Adakah kalian berbangga? Whatever, komen. Jangan komen benda-benda lain. Komen tentang timnas Indonesia aja guys. Komen pendapat kalian, kita ke Piala Dunia. Whatever, komen. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah timnas Indonesia masuk Piala Dunia dan kita menjadi negara ketiga di Asia yang memastikan diri masuk ke Piala Dunia. Kemarin kita menang lawan Yaman, menang luar biasa, fantastis. Kita menang dengan meyakinkan 4-1 skornya. Pertandingan sebelumnya kita lawan Korea menang 1-0. Sekarang kita di puncak klasemen dan lawan berikutnya Afghanistan. Afghanistan ini cenderung lebih mudah, gue udah bahas di konten-konten sebelumnya. Karena apa? Karena kemarin juga Afghanistan baru dibantai sama Korea 6-0. Sedangkan kita bisa menang lawan Korea 1-0. Jadi yang berikutnya pertandingan lawan Afghanistan ini ada 2 pilihan sebenarnya buat Coach Nova. Apa dia tetap mainin pemain intinya untuk ngejar tetap di pimpinan klasemen, atau mainin lapis keduanya. Supaya apa? Supaya lapis pertamanya ini bisa istirahat, lapis keduanya juga mereka dapat pengalaman tambahan main di Piala Asia. Jadi sekali lagi perlu kita syukuri, alhamdulillah kemenangan kemarin, karena kalau kita bersyukur maka nikmatnya Allah tambah.